Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama manjatkan puja, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Khususnya malam hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan ibadah sholat isya berjamaah dan diteruskan dengan tarawih dan nanti ditutup dengan witir. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kita telah memasuki malam yang ke-26. Kalau di tempat saya baru selawean gitu ya. Di Giri sekarang ada ritual ya, selawean hari ini, malam ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan sesuai dengan materi yang diberikan kepada saya, yaitu adalah istiqomah dalam beramal soleh. Saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara amal soleh dengan amal baik. Amal baik itu belum tentu kalau soleh gitu. Tapi kalau amal yang soleh tentu baik. Karena amal soleh itu adalah amal yang didasarkan kepada syar'i. Perlu saya sampaikan contoh umpamanya di dalam masyarakat kita yang disebut baik tapi tidak soleh. Saya dulu waktu kecil itu ketemu tradisi kalau kita sekalian buwuh ya. Itu kan biasanya kan membawa barang-barang gitu ya, barang-barang. Kemudian setelah katakanlah yang punya gawe itu biasanya ada penulisnya, apa saja yang dibawa. Ada kelapa, ada beras, macam-macam pokok. Itu dicatat. Karena dia nanti ya harus mengembalikan dari orang yang buah itu. Kalau itu terjadi, itu artinya adalah amal baik aja menurut kita. Tidak berpahala itu. Karena apa? Di dalam ajaran agama kita sekalian, yang namanya apa istilahnya buah itu mestinya, atau memberikan kepada orang lain, membantu kepada orang lain yang membutuhkan, itu seharusnya tidak ada lagi yang namanya nanti harus mengembalikan gitu. Itu namanya tidak ikhlas itu. Itu baik menurut kacamata kita pada umumnya. Tapi itu tidak syar'i. Nah, kalau amal soleh itu beda lagi. Jadi kalau amal soleh itu ya sudah, kalau kita berikan ya sudah, kita tidak mengharapkan apa-apa lagi. Jadi amal soleh ini harus kita bawa, apa itu istilahnya, garis bawahi. Jangan sampai kemudian kita sekalian ini terperosok dengan istilah-istilah baik tapi tidak soleh gitu. Tapi kalau yang soleh menurut aturan-aturan agama, insya Allah itu baik menurut kita dan baik menurut Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan yang pertama adalah berkaitan dengan beramal soleh, kaitannya dengan membaca Al-Quranul Karim, atau istilahnya kalau bisa bukan hanya membaca tapi juga harus mengerti, kemudian juga diaplikasikan dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah mengatakan kepada kita sekalian, qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadul Qur'ana hadza mahjura. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu, katakanlah istilahnya mengeluh gitu, kaumnya, artinya umat Islam itu mengambil Al-Quran itu sebagai mainan saja gitu. Dan itu banyak di dalam praktek kita sehari-hari. Banyak orang yang tidak konsekuen gitu, mengambil Al-Quran itu sebagai bacaan saja, tetapi itu ya sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam ini sebetulnya mengajarkan kepada kita sekalian, karena Al-Quran adalah hudan, itu adalah petunjuk. Petunjuk itu ibarat kita sekalian bernegara, itu adalah undang-undang dasar kita. Makanya kita harus tahu, bukan hanya sekedar membaca. Sekali lagi, yang namanya membaca kita sekalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sekalian masih dituntut untuk mengerti, untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sering saya sampaikan ada seorang yang sering memanggil ustadz. Kalau ada pengajian pasti dia mengambil ustadz itu, ustadz A. Kemudian pada suatu ketika setelah mengadakan tausiah di dalam acara keluarga itu, kemudian dia dipersilahkan untuk makan di ruang tamu, di ruang makan sendirian, tidak ada yang mendampingi. Kemudian ustadz itu kemudian mendapatkan amplop gitu yang berisi uang kira-kira 5 juta gitu kalau uang sekarang. Kemudian setelah itu oleh si ustadz itu kemudian disampaikan ditelisipke gitu ya. Ini ada Quran, kemudian ditelisipkan di sini. Setelah itu ya dia pamit pulang gitu. Beliaunya pamit pulang, sudah saya pulang. Ternyata setelah beberapa hari itu uang yang 5 juta itu dicari tidak ketemu gitu. Padahal sebetulnya dititipkan hanya di sini saja. Kemudian setelah beberapa kali ada pertemuan keluarga itu tidak pernah diundang itu, karena sudah dicurigai bahwa dia atau beliaulah yang pasti mengambil, karena tidak ada yang lain, tidak ada orang lain. Kemudian suatu ketika memberanikan diri untuk tanya gitu, apa Ustadz gampangannya tahu gitu ada uang yang gembletak di meja makan gitu. Ustadz itu kemudian tertawa. Ya sudah ibu punya Al-Quran? Punya. Coba dicari Al-Quranul Karim. Ternyata ditelisipkan di sini. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa banyak di antara kita yang mempunyai Al-Quran tidak pernah membaca, apalagi ingin mengerti kemudian mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupannya ini dengan Al-Quranul Karim. Padahal sebetulnya di sini saja gitu. Lah, inilah kemudian yang perlu kita istilahnya kita pahami, jangan sampai kemudian Al-Quranul Karim itu kemudian hanya sebagai dongeng-dongeng menurut mereka itu, tetapi Al-Quran itu adalah hudan sebagai petunjuk bagi kita sekalian. Ibu bapak dan saudara sekalian yang kami hormati,
Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan amal soleh, yaitu adalah dengan harta benda. Di dunia itu siapa sih yang tidak senang dengan harta benda? Baik itu kiai, baik itu ustadz, baik itu siapa saja, pasti senang dengan harta benda. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan kepada kita sekalian, Innahu yuhibbul Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wal ghafurul wadud. Jadi mereka itu adalah senang sekali dengan harta benda. Siapa yang tidak senang dengan harta benda? Oleh karena itu orang Arab orang Arab Badui itu di dalam Al-Qur'anul Karim itu mengatakan kepada kita sekalian, orang itu kalau istilahnya memanfaatkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya adalah orang yang merugi. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. At-Taubah ayat 98. Jadi orang-orang Arab Badui itu mereka beranggapan kalau mereka itu istilahnya orang itu kemudian menginfakkan sebagian harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menurut mereka adalah hal yang rugi gitu. Oleh karena itu kemudian mereka mempunyai pemikiran dengan berinfak itu harta bendanya akan habis gitu. Bencana akan mereka minta atau mengharapkan kita umat Islam ini kemudian akan kena bencana karena menginfakkan sebagian harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab bahwa yang akan mendapatkan bencana itu adalah mereka. Kalau di dunia ini tidak, pasti nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungan jawab. Karena harta benda adalah harta yang atau istilahnya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari di dalam rangka kita sekalian meniti hidupkan kehidupan ini, terutama yang berkaitan dengan harta benda, jangan sampai kemudian kita sekalian menjadi orang-orang yang bakhil. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu sering saya sampaikan, wa may yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa orang yang mereka itu adalah orang-orang yang istilahnya orang yang jauh daripada kekirian, orang yang loman, itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang yang beruntung. Menurut sebagian daripada kita sekalian, orang yang demikian itu tidak akan beruntung gitu. Mereka memakai istilahnya, istilah-istilah rumus matematika manusia, tetapi tidak menurut matematika ilahiyah. Matematika manusia itu kan begini, kalau kita sekalian melakukan harta benda 500.000, kalau kita punya uang 1 juta berarti tinggal 500.000. Itu matematika manusia. Matematika Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Kita katakan mengeluarkan uang 1 juta, nanti pada suatu ketika itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Di dalam surat Saba ayat 39 itu Allah mengatakan kepada kita sekalian, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Jadi apapun yang kau infakkan, yang kau sampaikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerima, baik itu zakat, mal ataupun juga sedekah biasa atau infak biasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Allah akan mengganti.
Allah mengatakan kepada kita sekalian, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala begitu. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Allah mengatakan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi lomanlah ya kepada yang apa? Ada yang apa? Di bumi ini. Nanti yang di langit juga akan loman kepada kita. Jadi kalau kita loman kepada orang-orang yang ada di bumi ini, yang di langit akan loman kepada kita. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terlaksana. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, mungkin ini yang saya sampaikan yang bisa di malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.